Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini Ngopi Solusi bersama Klinik Riba ini dihadiri oleh para pengurus Klinik Riba semua ini. Nah, ini bersama kita Pak Haji Yama yang nanti akan cerita pengalaman bagaimana menjadi pengacara bagi diri sendiri. Sarjana hukum Pak ya? Oh, tapi luar biasa bisa maju ke pengadilan. Nah, ini juga bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Dan di sebelah kanan saya juga ada Pak Haji Yusuf. Dan memang begini Pak Haji sama Pak Haji Yusuf, banyak orang yang bertanya tentang klinik riba itu cara kerjanya seperti apa, proses pendampingan atau solusi yang diberikannya itu seperti apa. Nah, lalu saya jawab begini, biasanya kan orang membutuhkan solusi bagaimana bisa lunas utang. Nah, kalau klinik riba bukan hanya sekedar lunas utang, tapi juga solusi sembuh riba gitu. Makanya dinamakan klinik. Karena ada orang sudah lunas tapi dia belum sembuh, bisa utang lagi, bisa kena riba lagi. Dia udah lunas nih utangnya, tapi belum sembuh, bisa kena lagi. Terjangkit lagi ya? Terjangkit lagi, iya. Tapi kalau dia sudah sembuh, meskipun utangnya belum lunas, dia bisa sembuh. Nah, dari sembuh riba itu apa cirinya? Mentalnya udah baik, pemikirannya udah baik, udah nggak takutan, udah nggak cemas gitu. Itu udah sembuh tuh, meskipun utangnya belum lunas. Kalau utang kan kondisi masing-masing, sembuh juga kondisi masing-masing. Supaya bisa memudahkan lunas, dia harus sembuh dulu. Kenapa harus sembuh? Dia harus memperbaiki hatinya, memperbaiki mentalnya, memperbaiki pikirannya. Karena begini, ada orang yang ngejar lunas, bayar, akhirnya hutangnya di satu tempat udah nggak berbunga lagi tapi beranak. Jadi 2, jadi 3, jadi lubang tutup lubang. Akhirnya hutangnya jadi tambah banyak, bunganya tambah besar, malah jadi beranak. Jadi istilahnya gitu kan, pinjol satu aplikasi jadi 17 aplikasi. Tadinya pinjol yang nggak pakai jaminan beranak jadi berjaminan, jadi dia pinjam ke bank buat bayar pinjol karena ngejarnya lunas bukan sembuh gitu. Nah, kalau dia nggak sembuh, dia sampai kapanpun akan begitu terus. Nah, seperti Pak Haji Yama ini nanti kalau beliau cerita itu pasti sembuh dulu gitu ya. Kalau sudah sembuh, dia Pak Haji ini bisa ngobrol dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyimak pelajaran yang diberikan. Kan kadang-kadang ada yang datang ke klinik riba diajarin teknisnya, tapi pikirannya udah kayu. Akhirnya nggak masuk tuh teknisnya, gitu, karena belum sembuh, gitu. Nah, malam ini kita ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Haji, kita lihat pengalaman bagaimana beliau dari kebingungan pasti Pak ya, dari kebingungan, dari kekalutan. Kayaknya semua orang yang punya hutang riba ya nggak jauh-jauh dari itu ya, dari takut, cemas, sedih, kalut gitu kan, sampai akhirnya ya bisa bangkit, bisa menyelesaikan. Nah, coba Pak Haji, perkenalan dan cerita nih, kok bisa-bisanya gitu, kan pedagang baju ya Pak? Iya. Kenapa kan ini? Bisa-bisanya pedagang baju jadi pengacara. Gimana ceritanya nih Pak Haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Tresno, Pak Yusuf atas kedatangan saya hadir di klinik riba ya. Ya, ini kita di Visit Trip Travel. Iya, kita kerjasama sama Visit Trip setiap Jumat nih Pak Haji, kita ngopi solusi di sini. Pertama saya sampaikan kepada teman-teman pemirsa, bagi yang
dunia hutang perbankan dan lain sebagainya. Kita harap jangan putus asa, tetap berpikir secara positif, tetap berikhtiar. Insya Allah Allah akan memberi jalan. Pertama, saya dulu menghadapi suasana yang sangat riskan sekali atau sulit sekali, di mana kala itu saya menghadapi sendirian, posisi saya jatuh juga, komunikasi sama siapa juga merasa juga sulit semua. Susah ya? Susah. Sampai dihindari oleh banyak orang. Ya bukan dihindari, saya menghindarkan diri juga. Merasa minder dan lain minder, sebagainya. Akhirnya segala sesuatu bisa beradaptasi dan Ada mentok lah pokoknya. rumah itu karena konsultasi sama siapapun, tiba-tiba rumah itu akhirnya lelang dengan harga yang di luar standar, sangat murah sekali. Karena saya merasa dirugikan dan undang-undang juga kata Pak Bahar memberi ruang pada saya untuk menuntut pengadilan, maka saya diajari oleh pengurus klinik riba khususnya Pak Bahar untuk menjadi pengacara sendiri atau pakai pengacara orang. Oh, ditawari dua opsi, mau sewa pengacara atau maju sendiri. Kebetulan waktu itu keadaan uang juga udah menipis untuk pengacara juga tentu itu mahal, maka saya Nggak mungkin tuh kalau sewa pengacara. tidak mungkin waktu itu karena udah nggak memungkinkan, maka saya maju sebagai pengacara sendiri, yaitu dalam istilah hukum itu namanya prinsipal. Saya juga dikasih tahu orang, soalnya jadi saya ke pengadilan. Itu nggak ada rasa gimana ya maju jadi pengadilan, apa di muka pengadilan. Kan Pertama ajar latar belakang dagang baju yang nggak tahu sama sekali, cuma karena situasinya memang menuntut saya harus berani untuk itu. Jadi apa ya, ilmu kepepet. Dan Pak Bahar selalu membimbing dan menguatkan hati kami untuk selalu Berapa maju. intens nih pertemuan dengan Pak Bahar di kredit riba? Dalam Pertemuan satu itu bulan itu berapa kali? Dalam satu waktu itu sekali, terus dua kali, terus saya langsung maju ngajuin gugatan ke pihak. Oh, jadi learning by doing ya? Ambil konsultasi sampai maju? Iya. Nggak sampai bisa dulu gitu? Enggak. Terus setelah ke pengadilan, oh nggak taunya kok biasa-biasa aja begini. Aku pikir tadinya ruwet bagaimana beracara, kami cuma ini kan kasus hukum perdata, kita nggak berdebat di situ apa. Baik, gambarannya bagaimana? Gambarannya ya kita daftar ke pengadilan, nanti Ada biaya Pak pendaftarannya? daftaran murah kalau kita ngasih apa namanya, ngasih dana saldo aja di sono, deposit sekitar 1 juta atau 2 juta. Dulu saya ngasih 2.700.000 kalau nggak salah. Untuk biaya. Itu berapa lama tuh deposit? Itu bisa buat setengah tahunan sampai putusan itu ya. Nah, pertama manfaat dari kita pengadilan yaitu kita jadi tahu proses pengadilan, terus kita tambah pengalaman, tambah ilmu, tambah keberanian untuk menuntut apa yang menjadi hak yang kita yakini masih dalam proses. Nah, keuntungan dari kita maju ke menggugat yaitu minimal kita ada proses waktu dalam perjalanan, jadi tidak mengalah begitu aja, kita diperlakukan Nggak pasrah begitu aja ya? pasrah aja, jadi ada usaha untuk Usaha ikhtiar. biar di situ nanti kan ada negosiasi dan segala macam. Nah, ini pelajaran nih, meskipun rumah sudah dilelang, masih ada ruang untuk kita memperjuangkan hak-hak kita.
Nah, bagaimana caranya? Tadi Pak Haji Ahmad cerita ada dua nih opsi, mau sewa pengacara atau belajar menjadi pengacara bagi diri sendiri. Kalau ibaratnya itu dikatakan prinsipal gitu ya. Nah, Pak Haji Ahmad karena kepepet, akhirnya menjadi pengacara bagi diri sendiri nih, belajar. Susah nggak sih itu Pak proses memahami alur-alur peradilan gitu? Nggak susah juga, cuma karena kita juga selalu dipandu oleh Pak Bahar. Karena kalau kita mau sidang, kita silaturahmi ke kantor. Gimana nih Pak, langkah-langkah awal. Nah, yang buat berita acaranya siapa? Pak Bahar sih. Pak Bahar yang buat berita acaranya. Cuma saya juga disuruh mempelajari, jangan terima beres aja, kita juga harus yang buat mengikuti. gugatannya juga Pak. Yang buat gugatan dari klinik riba juga. Tapi Pak Bahar nemenin nggak sampai di depan hakim? Enggak. Pertama aja. Pertama. Untuk selanjutnya selama persidangan dalam setahun ini nggak pernah saya maju sendiri. Cuma dia kalau ada permasalahan apa saya lewat WA aja. Berarti tetap dipantau ya, tetap dalam bimbingan ya. Nah, berarti nggak usah takut gitu. Iya. Ada kebingungan nanya, iya, gitu. Kebingungan nanya, nggak tahu cara bikin apanya nanya gitu ya. Ada mentornya pada ya. saat di pengadilannya kenapa bingung apa juga langsung menghubungi Pak Bahar. Di saat pengadilan telepon. Iya. Oh gimana nih Pak Bahar gitu. Nah, tapi pada prinsipnya proses pengadilan gugatan itu simpel sih. Jadi cuma kita ke hakim ngajuin gugatan, terus dia oh ya ini dibaca, ini bersidang lagi berikutnya eksepsi apa gitu aja, pakai semua kan pakai tertulis. Kan harus bisa ngomongnya, harus bisa Pak, kita argumentasi. Di sana nggak ada argumentasi. Oh nggak ada. Nggak ada, kalau sidang perdata itu nggak ada argumentasinya, lewat tulisan. Lewat tulisan. Berarti nggak usah khawatir, saya nggak bisa ngomong, nggak usah khawatir gitu ya? Nggak usah khawatir. Oh, nggak harus maju berargumen, oh alasan saya begini gitu, nggak ada perdebatan gitu, nggak ada ya? Perdebatannya tertulis semua. Lelang itu mau saya gugat, cuma udah ada pertemuan dengan pemenang lelang. Habis itu ada kesepakatan diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya nanti akan dijual, karena saya ngomong kronologisnya ini, dia inisiatif, cuma bukan tertulis ya. Saya akan diselesaikan secara kekeluargaan. Maka dari itu saya nggak menggugat dia, karena kasihan juga dia kalau saya gugat, dia mau darmanin ke pengadilan, dia juga harus sewa pengacara, maka saya ambil inisiatif karena dia juga sama-sama saling menyadari, juga pihak belinya lelang juga dia katanya nggak sengaja, nggak tahu, nggak pernah main lelang, maka dari itu saya juga nggak menggugat pemenang lelang itu. Itu kesadaran bahwa Bapak terzolimi itu muncul dari diri sendiri apa disadarkan oleh Pak Bahar? Oh Bapak dirugikan nih, atau Bapak sudah sadar dirugikan baru Bapak ke klinik riba, gimana itu? Kalau dirugikan udah sadar, karena ini penilaiannya jauh di bawah pasar dan mengancam aset yang lain. Karena pada penilaian awal itu lebih dari hutang saya, itu rumah yang ini dijual 770 itu ke klinik riba itu kan berkaitan dengan bagaimana cara saya menghadapi ini, bagaimana cara teknisnya menghadapi dan situasi orang kayak saya atau kayak ini kan bingung mau arah kemana juga, serba minder, terus mau ke relasi bisnis juga nggak mungkin, karena ini mau ngerepotin ini. Jadi memang alhamdulillah saya diajak Pak Haji Adi ke klinik riba, jadi banyak ilmu, banyak manfaat, terutama berhentinya saya dari perilaku riba. Yang paling utama di situ menyadarkan saya hidup untuk tidak hutang. Jadi walaupun saya masih hutang, selama kalau nggak ke klinik riba mungkin saya udah nambah hutang lagi tambah taruhan. Kalau hutang sih sebenarnya boleh, yang nggak boleh riba aja. Yang ribanya itu yang berbunga-bunga. Iya, persiapan apa yang Bapak lakukan gitu sampai ya akhirnya udah Pak Bahar nggak usah teman saya maju aja sendiri. Kan awalnya ditemenin tuh
sekali aja. Sekali temennya, terus kesananya langsung bisa berani itu. Di pengadilan mana Pak? Jakarta Pusat sini? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kalau saya, kalau untuk berani orangnya emang suka penasaran. Jadi kayak gimana? Iya berani aja. Terus saya juga tahu ada apa-apa juga nanti WA sama Pak Bahar. Malah di sana tahunya kita pengacara Pak, nggak ada tahu kita pengacara pribadi, itu nggak tahunya pengacara beneran. Nggak tahu prinsipal karena ya. Beracara di sana kan rata-rata memang pengacara. Jadi orang-orang menganggapnya Bapak pengacara. Pengacara, istri saya juga nganggapnya pengacara. Nggak tanya dulu udah dia tahunya megang klien siapa atau gimana. Soal biaya gimana perbandingan antara maju sendiri sama sewa pengacara? Kalau sewa pengacara saya juga belum pernah ya, karena memang itu hal yang nggak memungkinkan bagi apa namanya keuangan saya. Cuma kalau temen itu habis 200 juta tuh juga prosesnya juga sama kayak saya juga. Tapi udah clear 200 juta udah Kalah juga, Kalah. cuma banding lagi sama aja. Jadi proses sesungguhnya itu kan mengulur waktu, memperpanjang waktu. Itu Di pengadilan targetnya. itu aturan Ya. kita dieksekusi itu memperpanjang waktu. Dengan perpanjangan waktu itu kan ada beberapa hal kemungkinan. Iya, Bisa iya. ada kemungkinan jadi musyawarah sama pemenang lelang. Artinya kita Iya. nggak dispelin orang, nggak semudah itu kita langsung diambil alih. Artinya dia ada potensi untuk negosiasi. Targetnya itu ngulur waktu ya. Kita ajukan gugatan, ulur-ulur Ya waktu. sambil kita menunggu hakim memutuskan juga fungsi kedua untuk mengulur waktu. Kalau nggak ngajuin gugatan kan kita berarti tinggal nunggu waktu eksekusi. Tinggal Udah, eksekusi. eksekusi. Kalau Ngulur waktu kan nunggu pembeli. nunggu pembeli bisa. Itu berapa lama Pak prosesnya dari awal bersurat sampai sekarang kondisinya udah gimana sih? Sekarang banding Banding itu berapa lama tuh? Kalau proses awal itu hampir setahun lebih, kan kadang kita sidang nih, oh bilang 2 minggu sekali ya, saya minta undur sebulan biar agak lama. ya. Dan nggak sempat ini itu lagi kerja di setahun dan itu kata-kata terus sampai MA juga bisa. Ketika banding kita ada biaya banding lagi Pak ya? Biaya banding 400.000. 400.000. Nah dari awal sampai hari ini udah habis biaya berapa? Ya, sekitar 4 juta 5 juta. Murah ya Pak? Murah. Dibanding Kalau bayar pengacara. pengacara ya udah 200-300 juta kali itu. Karena kan kalau pengacara setiap kita kan bayar kita Ya. transport ya, Iya. uang transport sendiri, uang itu sendiri, uang fee sendiri. Biasanya kalau pengacara kan Iya. uang ngadepin kasus sendiri, operasional sendiri. Kalau menang sendiri lagi ya. Sukses fee-nya ya. Ada success fee ya. Iya. Ya, itu kan tergantung kondisi masing-masing. Kayak waktu itu kawan kita tuh yang di sana kan, karena dia nggak punya waktu. Iya. Dia nggak punya waktu, dia punya duit. Iya. Ya akhirnya sewa pengacara, Iya. gitu kan. Ya, Lagi bukan artinya tergantung lebih posisi. bagus maju sendiri, bukan gitu Enggak juga. Tergantung kondisi masing-masing Kalau lah. ada itu mungkin lebih, kalau kita sibuk masih ada Iya. kegiatan usaha. Iya. Iya, lebih baik fokus usaha, Usaha. gitu kan. Masalah Iya. ini Kalau serang kita soalnya udah nganggur, Iya, udah udah ada kepepet. pepet. Jadi konveksinya orang pepet kan Bapak jadi buka konveksi atau konveksi sama toko dulu Pak. sama toko juga? Toko, Pak. Gitu. Udah jam 9 kita jam 9 kita tutup Pak. Oh, iya. Habis Iya. ditutup mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Iya. silakan. Oke. Gitu. Tapi sebelum ditutup apa namanya closing statement dulu Pak, himbauan nih kepada teman-teman klinik riba ataupun pemirsa pada umumnya. Silakan apa yang Bapak mau sampaikan. Apa ya, teman-teman klinik riba atau seluruh pemirsa dari YouTube klinik riba dalam
menghadapi masalah dengan perbankan atau menghadapilah dengan nggak usah panik, nggak usah kalut, tidak dengan sadar, berusaha, ada proses-proses atau cara langkah-langkah yang bisa diambil sehingga segalanya tidak menjadi pintu, terutama kayak saya bertukar pikir dengan klinik riba, dengan Pak Bab, dengan Pak Krusno. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, jadi kehidupan kita juga, arah hidup kita juga jadi mulai berubah, pandangan bisnis juga berubah, terutama dalam kita menyikapi bahwa berdagang dengan sistem riba tidak akan menjadi kita bahagia, malah akan menjadi terpuruk. Untuk itu bila menghadapi masalah-masalah hukum dan lain sebagainya bisa konsultasi atau bergabung dengan klinik riba, karena saya mengalami sendiri banyak yang kita peroleh solusi-solusi dalam menghadapi masalah yang cukup pelik. Dan tetap semangat bagi teman-teman semua, semua ada caranya, semua ada solusinya. Mudah-mudahan kita diberi jalan keluar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ibu ada tambahan Bu sebagai pendamping menguatkan. Oh ini saya ada hadiah buat Pak Haji sama Ibu berdua. Mana itu? Hadiahnya madu. Saya punyanya madu ya kan, saya kasih hadiahnya madu. Madu murni. Ini ada 3 jenis madu. Dari madu ternak Dari sampai mana? madu hutan. Bisnisan Pak. Iya, saya jualan madu. Jualan madu, jualan umroh. Nah, beliau mau buka cabang travel juga nih. Gitu kan. Bukan di mana? Cibinong apa di mana? Rencana. Coba deh sambil bantu-bantu dulu deh, ada temen apa-apa jangan kayak Bisa. umroh, Umroh mau haji. kasih itu listnya kan kita bisa Yang bisa kelihatan. ngasih Iya. ini ngasih Plastiknya dong, pakai plastik Ini nggak? plastik kan kamu bawa Oh, berarti diterima aja dulu Pak ya. Nanti Oh, iya. diplastikin. terima Nanti kasih semuanya banyak. Pak. Nanti, Oh, semuanya. Iya, semuanya Ya. biar sehat. Beda-beda rasa tuh. Nah, beda-beda rasa nih. Oh. Ada madu hutan, madu Riau, ada madu Jawa. Kasih banyak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi nggak boleh dimadu Pak ya. Boleh juga. jangan. Ya alhamdulillah kita berakhir sudah ngopi solusi bersama klinik riba di Visit Trip Center, dan ini kita berlangsung setiap Jumat. Nah ini sudah Jumat yang kelima ya Pak Jesse. Iya, kelima. Nanti jadi narasumber ya Siap, di insya tanggal Allah. berikutnya ya. Iya, iya. Gitu. Dan kita berharap juga teman-teman bisa ikut hadir, kita ngobrol-ngobrol bareng, kopi bareng. Jadi di seteguk kopi pahit ada rasa manis, ada hikmah dari setiap musibah kan gitu Pak Haji ya. Oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.